Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baiti ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini mengaji dengan tema yaitu masuk surga tanpa hisab, dengan kitab yaitu kitab Durratun Nasihin fil Wa'di wal Irsyadi karangan Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawairidi, dengan pembahasan yaitu masuk surga tanpa hisab dengan halaman atau sohifah yaitu sohifah 41 dan sohifah yaitu 40 dengan sebagai penjelasan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian maka masuk yaitu masuk surga tanpa hisab. Maka di sini dengan cara berjamaah bersama dengan imam, kita semua dapat yaitu menemui takbiratul ihramnya imam. Yang kedua kesimpulannya adalah apabila kita membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, maka kita semua termasuk orang-orang yang menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua didoakan 70.000 malaikat. 70.000 malaikat mendoakan kepada kita semua. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya malaikat yang mendoakan kepada kita. 70.000 malaikat. 70.000 malaikat mendoakan kepada kita, karena kita termasuk orang-orang yang yaitu orang-orang yang ahli yaitu sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita semua apabila termasuk orang-orang yang ahli yaitu ahli membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita termasuk orang yang menjadi penduduk surga. Apabila kita semua termasuk orang-orang yang ahli berjamaah dapat menemui takbiratul ihramnya imam, maka kita semua termasuk orang yang yaitu masuk surga tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surat Al-Imran. Wasari'u, dan segeralah, wasari'u badiru wa aqbilu ila magfirati min rabbikum ila ma yastahiqu bihi al maghfirata kal islami wat taubati wal ikhlasi. Wajannatin ardu samawati wal ardu ay arduha ka ardihima wa dzukira al ardu lil mubalaghati fi wasfiha bisaati ala tariqi tamsili li'annahu dunatuli atau dunatauli. Wa an ibni Abbasin kasabi samawatin wasabi aradina law wasala ba'duha bi ba'din uiddat lil muttaqin ay huyiat lahum. Wa fi dalilun ala anal jannata makhluqatun wa anna kharijatun an hadzal alami. Artinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, cepatlah kamu semua untuk menuju jalan ampunan Allah Subhanahu wa taala dari Tuhanmu, dan cepatlah kamu semua menuju surga yang lebarnya adalah langit-langit dan bumi, yang dipersiapkan atau yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini adalah tafsirnya, di sini adalah cepatkanlah kamu untuk menuju jalan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan segeralah kamu bisa menghadap jalan yaitu ampunannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesuatu amal yang dapat menjadikan amal tersebut yaitu kita semua diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yaitu Islam, kemudian bertaubat, kemudian kita melaksanakan amal dengan ikhlas, di mana ampunan itu tidak hanya ampunan
yang di samping ampunan, apabila kita mendapat ampunan, kita juga mendapat yaitu surganya Allah, di mana lebarnya adalah langit-langit dan bumi, di mana lebarnya itu adalah ibaratnya tamsilnya atau perumpamanya adalah perumpamaan seperti langit-langit dan bumi. Di sini adalah bumi disebut yaitu bumi untuk menunjukkan sangat, yaitu sangat lebarnya atau sangat lebarnya langit dan sangat lebarnya bumi. Di dalam sifatnya yaitu langit itu adalah 7 langit. Ini adalah perumpamaan saja tanpa menyebut di situ dalam Al-Quran, yaitu tanpa menyebut panjangnya. Kenapa tanpa menyebut panjangnya? Ini alasannya yang sumbernya dari Ibnu Abbas, ya. Yang sumbernya menurut pendapat Imam Ibnu Abbas, yaitu seperti 7 langit-langit dan 7 bumi-bumi, di mana 7 langit 7 bumi itu adalah lau wasola badu ba'din, yaitu di situ menurut Imam Ibnu Abbas panjangnya lebarnya adalah 7 langit, kemudian panjangnya juga 7 bumi. Kemudian surga yang lebarnya adalah langit-langit dan bumi itu adalah diperuntukkan orang-orang yang bertakwa. Kita semua orang yang takut, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diperuntukkan yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini menunjukkan dalil bahwasanya surga adalah suatu yang menjadi ciptaan atau makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan surga itu adalah sesuatu alam yang keluar dari alam kita. Alam kita ini alam dunia. Maka surga ini termasuk makhluk yang di luar alam dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Masari'u qara ahlul madinati wasyami wasari'u bila wawin wa qara al-akharuna bil wawi. Lafal wasari'u di dalam Al-Qur'an menurut imam yaitu menurut ahli qiraah, yaitu penduduk Madinah dan penduduk Syam, itu tanpa wawu, berarti syari'u tidak ada wawunya. Syari'u ila magfirati min rabbikum. Ini bacaan menurut bacaan ahli qiraah Madinah dan Syam. Kemudian yang lain, yaitu selain ahli bacaan Madinah dan Syam menggunakan wawu, yaitu wasari'u ila magfirati min rabbikum. Di situ maksudnya adalah badiru wasabiqu ilal a'mal allati tujibu al-maghfirata. Maka segeralah kamu dan supaya kamu semua ini supaya berlomba-lomba kepada amal-amal yang mendatangkan amal tersebut mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas ilal Islam. Menurut di sini wasaru ila maghfirati min rabbikum, menurut sahabat Ibnu Abbas adalah yaitu masuk Islam. Yaitu masuk Islam. Waruya anhu ila taubati, dan diriwayatkan yang sumbernya dari Ibnu Abbas di situ adalah kita semua untuk bisa segera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya menurut Imam Ibnu Abbas, segeralah kamu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ikrimatu wa Ali ibn Abi Thalib wa Ali ibnu Abi Thalib ila adail faraidi. Menurut sahabat Ikrimah dan sahabat Ali bin Abi Thalib bahwasanya tafsir wasari'u ila magfiratin, yang dimaksud di situ segeralah kamu semua ke jalan keampunan dari Tuhanmu. Yang disebut adalah menurut Ikrimah dan Ali bin Abi Thalib adalah melaksanakan kewajiban, melaksanakan sholat, puasa, zakat kemudian haji, umroh jika mampu. Ini yang dimaksud menurut Ikrimah dan Ali bin Abi Thalib. Waqala al-aliyatu ilal hijrati. Menurut sahabat al-aliyah yang dimaksud adalah hijrah. Pasaru ila magfiratin, maksudnya di situ hijrahlah kamu semua menuju jalan ampunan dari Tuhanmu. Waqala al-dohaku ilal jihad. Menurut sahabat Dohak yang dimaksud di situ adalah jihad. Jadi segeralah kamu untuk jihad. Segeralah kamu adalah maksudnya di situ adalah segeralah kamu jihad menuju jalan ampunan dari Tuhanmu. Wa qala Muqatilun ilal a'malis sholihat. Menurut sahabat Muqatil bahwa yang maksud
cepatlah kamu ke jalan keampunan dari Tuhanmu. Yang dimaksud di situ adalah amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh. Waruya an Anas bin Malik annaha at-takbiratul ula. Diriwayatkan sebuah hadis yang sumbernya dari Anas bin Malik bahwasanya ayat tersebut, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, segeralah kamu ke jalan keampunan dari Tuhanmu. Menurut hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, yang dimaksud di situ adalah takbiratul ula, yaitu takbir yang pertama ketika melaksanakan sholat. Kemudian wajanatin ardu as-samawatu, bagaimana tafsirnya? Wajanatin ardu as-samawatu wal ardu, dan surga-surga yang lebarnya adalah langit-langit dan bumi. Ai arduha ka'adis samawati wal ardi, kama qala Allah Ta'ala fi suratil Hadidi, wajanatin arduha ka'adis samai wal ardi, ai sa'atuha. Yang dimaksud di situ adalah lebarnya adalah seperti lebarnya surga, adalah seperti lebarnya langit-langit dan bumi, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hadid, yaitu dan surga yang lebarnya adalah seperti lebarnya langit dan bumi. Maksudnya di situ adalah kelebaran surga itu adalah lebarnya bagaikan seperti lebarnya langit-langit dan bumi. Wa inna ma khussa al-irdu 'alal mubalaghati li'anna tawla kulli syai'in fil aghlabi aksaru min irdihi. Kenapa di situ dalam Al-Qur'an arduha as-samawati wal ardu? Kenapa dikhususkan yaitu lebarnya langit-langit dan bumi? Karena ini adalah menunjukkan mubalaghah, atau lebar biasanya itu adalah sangat lebar, karena panjangnya sesuatu pada umumnya itu lebih panjang dari lebarnya. Jadi namanya panjang lebar. Panjang biasanya itu umumnya atau biasanya aglab atau kapranya atau biasanya namanya panjang itu berarti lebih panjang daripada lebar. Berarti di situ logikanya berarti panjangnya langit-langit dan panjangnya lebarnya surga itu adalah seperti langit-langit dan bumi. Berarti panjangnya surga itu lebih panjang dari lebarnya surga. Di mana lebarnya surga diumpamakan langit-langit dan bumi, maka panjangnya surga itu lebih panjang lagi, melebihi dari kelebaran surga. Subhanallah. Ini seperti itu. Dalam tafsir di sini seperti itu. Yaqulu hadi sifatan arduha fa kaifa tuluha. Qala az-Zuriyu amma syafatu ardiya fadi fa amma tuluha fala ya'lamu ilallah. Maka di sini bagaimana itu panjangnya surga itu? Menurut Imam Zuhri bahwasanya sifat lebarnya surga adalah seperti ini. Maka panjangnya surga ini tidak diketahui kecuali yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah Allah yang tahu panjangnya surga. Di mana lebarnya seperti diumpamakan adalah lebarnya langit-langit dan bumi. Maka di sini panjang lebih jauh daripada lebar. Maka yang tahu kejauhan, yaitu kejauhan surga, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wa hada ala tamsili la anna kasamawati wal ardi la ghaira ma'nu ka samawati wal aradina asabi inda dzanikum aqali ta'ala khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu. Maksudnya di sini ini adalah tamsil saja atau perumpamaan saja. Perumpamaan lebarnya surga adalah diibaratkan perumpamanya adalah seperti lebarnya langit-langit dan bumi. Ini adalah perumpamaan saja. Tidak yang dimaksud terus kesimpulannya di situ adalah berarti lebarnya adalah seperti langit-langit dan bumi. Tidak, itu hanya perumpamaan saja. Karena di situ adalah di situ adalah lebarnya langit dan lebarnya bumi. Bunyi yang 7 itu tidak seperti yang kamu duga, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu. Mereka semua kekal di dalam surga selagi langit-langit, bumi masih berjalan, masih ada. Maka di sini hanyalah tamsil
tamsil saja atau perumpamaan saja, maka panjangnya yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, lebarnya pun surga yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dalam bahasa balaghahnya istilahnya adalah kul ba'dun min kul, menyebutkan sebagian dari semuanya. Jadi yang disebutkan ada sebagian, yang disebutkan dalam Al-Quran adalah sebagiannya saja, tapi tidak seluruhnya. Yang seluruhnya, panjangnya surga, lebarnya surga, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini adalah ba'dun min kul, badal yaitu ba'dun min kul, Allah menyebutkan sebagian dari keseluruhan. Keseluruhannya yang tahu hanyalah yaitu kelebaran surga, panjangnya surga, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini disebutkan suila Anasun, Anas bin Malikin anil jannati afis sama'i am fil ardi faqala fa ayu ardin wa sama'in tasaw al jannata wa qila fa aina wa qala fawqa samawati as-sab'i tahtal arsy wa inna jannama tahtal aradina as-sab'i. Kemudian sahabat Anas bin Malik ditanya tentang surga. Surga itu apakah di langit atau di bumi? Kemudian sahabat Anas menjawab, bumi mana dan langit mana yang bisa memuat surga? Kemudian diucapkan, kemudian surga itu ada di mana? Surga itu ada di mana ya Anas bin Malik? Anas bin Malik, surga itu ada di mana? Kemudian Anas bin Malik mengatakan, surga adalah di atas langit-langit yang 7 di bawah aras. Surga adalah di atas langit-langit yang 7 di bawah aras, dan neraka adalah di bawah, yaitu di bawah bumi-bumi yang 7. Masya Allah, subhanallah. Surga adalah di atas langit-langit, yang di atas langit-langit yang 7 di bawah aras, dan neraka jahanam adalah di bawah bumi-bumi yang 7. Maka para pemirsa pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita semua untuk segera bergegas diri, yaitu memperbanyak diri, bekal di dunia dan di akhirat. Bekal di dunia kita kerja dengan semangat untuk kehidupan kita, dan bekal di akhirat kita semua bisa yaitu semangat untuk beribadah di dunia, untuk bisa semangat beribadah sebagai bekal untuk di akhirat, sehingga kita semua termasuk orang-orang yang ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga dan neraka adalah pilihan kita apabila kita termasuk orang yang ahli ibadah, ahli takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah tempat kembali kita, rumah kita adalah surga. Sebaliknya apabila kita semua tidak bisa menjadi orang yang bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli maksiat, maka tempat kembali kita adalah neraka. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita semua diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita semua termasuk orang yang ahli surga. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.